Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kewirausahaan Dasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas perkuliahan karyawan semester 5, Universitas Muhammadiyah Kota Surabaya. Kali ini kami akan membahas tentang bisnis plan Frozen Food 8 Putri. Kami terdiri dari 8 anggota, yaitu saya sendiri Kemala Ayunanda Arifin, ada Dwi Pratiwi, Surini Nurlindah, Husnatul Masfufa, Anita, Mbak Gadis, dan Mbak Indah. Sejarah berdirinya usaha. Salah satu tren gaya hidup masyarakat modern saat ini yaitu lebih senang mengkonsumsi makanan yang bersifat praktis, cepat saji, sekaligus enak. Tren ini muncul seiring berkembangnya zaman pada pola gaya hidup masyarakat. Salah satu bisnis pengolahan makanan menjadi makanan praktis adalah olahan makanan beku atau yang lebih dikenal dengan frozen food. Jenis makanan olahan ini bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua lanjut usia. Selain itu, misi perusahaan adalah mengaplikasikan sistem keuangan yang baik untuk mencari profit maksimal, menciptakan strategi pemasaran dan saluran distribusi agar tersebar di seluruh Indonesia, merekrut sumber daya manusia yang handal, berintegritas, memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan, selalu menciptakan citra rasa dengan proses yang higienis, memberikan pelayanan prima kepada para pelanggannya. Selanjutnya mengenai aspek pemasaran, kita bagi menjadi 3 gambaran umumnya ya, yaitu segmen pasar sendiri, target pasar, sama positioning. Nah, segmen pasar sendiri kita itu menjual makanan dalam bentuk beku atau frozen, di mana area pemasarannya sekitar wilayah Karanganyar karena lebih dekat dengan tempat produksi untuk mempertimbangkan efisiensi. Nah, metode pemasarannya yaitu dengan cara menyetorkan produk-produk kita ke toko-toko atau minimarket terdekat. Untuk target pasar sendiri, kita rencananya adalah menjual ke para penjual, ke toko-toko, minimarket, supermarket, dan kita bisa pada positioning sendiri. Usaha ini itu menawarkan produk yang diolah dari daging sapi, daging ayam, dan ikan yang diolah menjadi makanan beku. Untuk rencana penjualan sendiri, kita ada 5 tahun ke depan dengan presentasi yang berbeda. Pada tahun 2021 dengan permintaan sekitar 59.200 dengan penawaran 52.200 sehingga peluangnya menjadi 7.000 dengan rencana penjualan sekitar 53.400 sehingga presentasi menjadi 7,6%. Tahun 2022 kita naikkan menjadi 10,3%, tahun 2022 sehingga peluangnya menjadi 7.000 dengan rencana penjualan sekitar 53.400 sehingga presentasi menjadi 7,6%. Tahun 2022 kita naikkan menjadi 10,3%, tahun 2023 menjadi 10,8%, tahun 2024 10,8%, dan tahun 2025 kita tingkatkan dengan permintaan sebanyak 98.000, penawaran sekitar 89.000 sehingga untuk peluangnya menjadi 9.000 dengan rencana penjualan 97.000 dengan presentasi meningkat sebanyak 10,8%. Pemasaran frozen food 8 Putri dilakukan berdasarkan analisa 7P dengan analisis SWOT menurut kategori yang terdiri atas. Yang pertama, sales promotion. Promosi penjualan ini akan kami lakukan ketika ada kesempatan pada event-event tertentu, misalnya ketika ada acara jalan sehat di Taman Bungkul. Advertising iklan, penyebaran brosur dan media sosial. Personal selling secara langsung menawarkan produknya dan memberikan persuasi kepada calon pembelinya, tentunya juga ramah terhadap calon pembeli. Placement, sistem placement yang dilakukan di toko Frozen Food 8 dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, distribusi langsung dan reseller. People, orang yang mau bekerja keras dan tidak pantang menyerah, orang dengan komunikasi yang baik. Physical evidence, produk frozen food dari 8 Putri dikemas dengan plastik vakum. Saya akan menjelaskan mengenai proses produksi, diagram alir pembuatan daging krengsengan, penerimaan daging sapi, dilanjut ditimbang, masuk ruang persiapan, dicuci, masuk ruang pengolahan, dicampur dan diaduk dengan bumbu, kecap, dan diamkan hingga matang. Didistribusikan, bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai kunyit dicuci, dihaluskan, dan ditumis. Aspek organisasi dan manajemen terdiri dari nama usaha yaitu 8 Putri. Lokasi usahanya yaitu Jalan Kapasan Lor 1D nomor 6 Surabaya. Produknya yaitu terdiri dari aneka frozen food yang terdiri dari krengsengan daging ayam dan daging sapi serta lain-lain. Pemilik usahanya yaitu Anita, Dwi, Gadis, Indah, Kemala, Kusnatul, Nurlinda,
Dan yang terakhir yaitu Surini. Nomor handphone, email, FB, Twitter, blog terdiri dari ini. Nah, struktur organisasi perusahaan ini terdiri dari pemilik kelompok 1. Direkturnya yaitu Indah Nurkholidah, bagian pemasarannya yaitu Kemala Ayu, bagian produksinya yaitu Kusnatul Matsufah, Nurlidah Salana dan Surini, bagian keuangan yaitu Anita Fauziah, bagian administrasi serta sumber daya manusia yaitu Dwi Pratiwi dan Gadis Dwitia. Dan selanjutnya ada inventaris kantor untuk barang yang umur produknya lebih dari 1 tahun. Suplai kantor yaitu 13.050.000. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Di sini kita mempunyai rencana produksi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Di tahun pertama 2021, rencana produksi kita sebesar 53.400 pieces. Di tahun 2022 sebesar 71.760 pieces. Di tahun 2023 sebesar 82.000 pieces. Di tahun 2024 sebesar 86.000 pieces. Di tahun 2025 sebesar 97.000 pieces. Yang pertama yaitu pemasangan instalasi telepon sebesar Rp500.000. Yang kedua pemasangan instalasi internet sebesar Rp800.000 dan lain-lain sebesar 1 juta. Jadi totalnya biaya pemasangan sarana penunjang sebesar 2.300.000. Di sini kita mempunyai 2 sumber pendanaan. Yang pertama yaitu modal sendiri sebesar Rp80 juta. Yang kedua yaitu pinjaman sebesar Rp100 juta dengan jumlah Rp180 juta. B. Kebutuhan pembiayaan dan modal investasi dengan jumlah Rp140 juta. C. Analisa biaya tetap perkiraan dengan jumlah dalam 1 bulan Rp28.618.450.000. Dalam 1 tahun jumlah totalnya sebesar Rp343.421.400. Di sini ada bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku sendiri di sini ada 3 jenis yaitu daging, ayam dan ikan bandeng dengan total jumlah bahan baku 14.250.000. Dan di sini ada bahan penolong. Bahan penolong sendiri meliputi bawang merah dan lain-lain. Di sini ada total 21 jenis bahan penolong dengan total biaya 5.093.300. Kemudian pendapatan dari penjualan frozen food 8 Putri dalam 1 bulan. Di sini ada 14 jenis menu, total penjualan pendapatan per bulan itu 71.050.000. Sehingga pendapatan dalam 1 tahun di sini ada 53.400 piece yang jika dihitung dalam nilai rupiah adalah Rp852.600.000. Kemudian di sini ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Di sini biaya tetapnya semuanya sama 470.000, yang tidak sama adalah biaya tidak tetap. Ya, dengan total biaya masing-masing sudah dijelaskan dalam. Menjelaskan tentang proyeksi aliran kas usaha dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Yang pertama yaitu sumber dana. Di tahun pertama yaitu 180 juta dan mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga di tahun kelima yaitu sebesar Rp373.248.000. Yang kedua yaitu penggunaan dana. Di tahun pertama yaitu 140 juta dan mengalami kenaikan juga di setiap tahunnya hingga tahun kelima sebesar Rp290.304.000. Untuk yang ketiga yaitu arus kas bersih, yaitu hasil dari sumber dana dikurangi dengan penggunaan dana. Di tahun pertama 40 juta. Keempat yaitu keadaan kas awal, di mana di tahun pertama Rp56.436.000 dan mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga tahun kelima yaitu
Rp135.311.000. Kemudian yang kelima yaitu keadaan kas akhir. Hasil dari arus kas bersih ditambah dengan keadaan kas awal. Di sini di tahun pertama yaitu Rp96.436.000. Keenam yaitu pajak sebesar 212%. Di tahun pertama yaitu 11.572.320. Hasil akhir yaitu kas bersih, di mana di sini hasil dari keadaan kas akhir dikurangi dengan laba setelah pajak, yaitu pajak sebesar 12%, yaitu di tahun pertama Rp84.863.680. Selanjutnya yaitu laba rugi frozen food 8 putri. Dimana di sini untuk mengetahui laba kotor, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu hasilnya Rp399.857.400. Dan untuk mengetahui laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan jumlah beban operasional, di mana jumlah beban operasional di sini terdiri dari gaji, penyusutan, bunga pinjaman, biaya pemasaran, biaya lainnya, sewa bangunan, listrik atau air, sehingga laba kotor dikurangi dengan jumlah beban operasional, yaitu sama dengan laba bersih sebesar Rp56.436.000. Di sini saya akan menjelaskan BEP, yaitu dari jumlah bahan baku dibagi dengan jumlah produksi, di mana dilihat dari tabel ada total biaya. Total biaya ini berasal dari biaya tetap dan biaya tidak tetap yang diperoleh dari total biaya. Misalnya ada jumlah produksinya 100 dan total biayanya Rp1.205.200, sehingga diperoleh BEP Rp12.052. Profit margin yaitu berasal dari laba bersih dibagi penerimaan dikali 100%. Jadi frozen food 8 putri yang dijalankan akan mampu menghasilkan laba sekitar 6,6% per tahun, yaitu berasal dari 56.436.000 dibagi 852.600.000. Kemudian analisis kelayakan usaha, di mana yaitu payback period sama dengan total investasi dibagi net income dikali 1 tahun, di mana total investnya adalah 180 dibagi net income-nya adalah 56.436.000 dikali 1 tahun, sehingga 3 tahun lebih 2 bulan dalam kurun waktu pengembalian uang investasi untuk usaha frozen food 8 putri. Metode discount cash flow yaitu NPV, di mana total cash yaitu Rp681.639.102. Kemudian total investasinya 180, sehingga diperoleh NPV-nya adalah Rp501.639.102, sehingga dikatakan layak. Kemudian profitability index yaitu diperoleh dari nilai aliran kas masuk, kemudian dibagi nilai investasi, sehingga diperoleh nilai 2,64, sehingga PI lebih besar dari 1, maka investasi dikatakan layak. Sekian, terima kasih telah mendengarkan pembahasan proposal bisnis kami yaitu 8 putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.